Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Mu'in. Pada seri kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang yaitu bab pernikahan. Dalam hal ini masalah hukum melihat itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Naam yahrumu massu wajhil ajnabiyati mutlaqan. Naam, iya atau memang begitulah. Yahrumu haram apa massu wajhil ajnabiyati, itu menyentuh wajah perempuan lain mutlaqan, secara mutlak. Maksudnya bahwa sekalipun halal memandangnya, ya karena semisal mau melamar atau sedang mengajari, yaitu hal yang fardu seperti mengajarkan Fatihah, atau mau memberikan kesaksian di dalam sebuah persoalan atau problematika hukum, maka secara mutlak ya menyentuh wajah perempuan yang sekaligus bahwa perempuan itu diperbolehkan melihat, maka hukumnya tetap haram menyentuh daripada wanita tersebut. Artinya bahwa memang di dalam hal masalah memandang, melihat seorang lelaki itu, ya ada orang-orang yang memang diperkenankan atau diperbolehkan hukumnya untuk melihat. Seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya mungkin dia sedang mengajarkan yaitu hal yang terkait dengan fardunya sholat atau rukunnya sholat seperti membaca Fatihah. Sekalipun memandang boleh, bahwa tetap yang namanya menyentuh wajah dari seorang wanita yang boleh dilihat itu tetap hukumnya haram secara mutlak. Maka itu wa kullu ma, dan adapun setiap sesuatu itu artinya bagian dari tubuh. Haruma yang haram apa nadruhu, yaitu melihat kepada ma atau sebagian daripada tubuh itu, minhu ya, baik itu dari lelaki au minha atau dari wanita, yang mana uluma atau yang mana bahwa setiap dari bagian tubuh itu mutasilan, masih menempel pada perempuan maupun pada lelaki. Maka ketika memandang, pada saat memandang bagian-bagian tubuh yang masih menempel itu hukumnya haram, maka haruma, maka juga haram apa nadruhu, memandang kepada ma atau bagian-bagian tubuh yang haram pada saat menempel itu haruma, maka haram nadruhu, memandang kepada ma munfasilan, dalam posisi yaitu terlepas. Artinya pada saat diharamkan memandang bagian-bagian daripada wanita seperti memandang rambut, itu kan hukumnya haram. Nah, ketika rambut ya wanita yang haram dipandang oleh lelaki itu pada saat rambut itu masih menempel, masih melekat, ya, maka
hukum haramnya itu juga tidak hanya pada saat melekat, tetapi sekalipun rambut itu sudah dipotong tetap hukumnya haram. Itu yang dimaksudkan bahwa wa kullu ma haruma nadruhu minhu au minha muttasilan haruma nadruhu munwasilan. Nah, ini ada contoh kakola matiyadin, seperti potongan kuku, aurijlin atau potongan kukunya kaki, wasya'ri mro'atin dan rambutnya perempuan, wa anati rajulin dan bulu kemaluan lelaki, bulu kemaluan lelaki. Nah, umpamanya kok sampean melihat ada di situ potongan atau ketokan atau potongan kuku atau rambut yang sudah terpotong, rambut perempuan, ya, atau melihat bulu kemaluan lelaki yang sudah dicukur umpamanya, maka pada saat ya lepas pun itu hukumnya haram. Jadi pada saat bulu atau rambut perempuan yang sudah dipotong itu hukumnya haram melihatnya, karena hukumnya itu haram ya tidak hanya pada saat melekat atau menempel pada tubuh masing-masing baik lelaki maupun perempuan, ya, tidak hanya pada saat melekat, bahkan sudah berpisah pun tetap haram. Maka sebab itu fayajibu, maka wajib apa muwaratuhuma, yaitu mengubur huma kedua daripada bagian dari tubuh lelaki maupun bagian daripada tubuh wanita yang diharamkan tadi itu, maka wajib untuk dipendem. Nah, watah tajibu dan wajib, watah tajibu dan menutup wujuban dengan wajib. Siapa muslimatun, seorang wanita muslimah, an kafirotin, dari seorang wanita kafir, dalam hal masalah aurat pun, bahwa perempuan muslimah itu wajib menutup dirinya dari pandangan perempuan kafir. Wakadha, dan hal atau begitu juga sama afifatun, adapun wanita yang mampu memelihara, wanita yang terjaga kehormatannya itu juga wajib menjaga anfasikotin, dari siapa? Dari perempuan fasik. Karena kefasikan itu, kalau ada umpamanya seorang afifah, seorang wanita soleha, wanita yang selalu menjaga harga dan martabatnya itu, marwah dirinya dijaga itu, ya, dia juga harus menjaga dari pandangan orang-orang fasik, orang-orang muslimah yang fasiko ini. Jangan sampai juga dieber-eber atau diperlihatkan auratnya, karena kefasikan seseorang itu akan bisa membawa bisi hakim, itu nanti bisa berbuat lesbian, au zina, atau bisa apa, yaitu berbuat zina, au kiadatin, atau bisa yaitu dikiadah, dipimpin. Ya, seorang fasiko itu kan bisa saja seorang muslimah, tapi fasiko bisa saja sebagai seorang mucikari. Maka itu jangan sampai, sekalipun seorang afifah, seorang muslimah yang afifah, yang terjaga harga dirinya itu, jangan sampai juga gampang-gampang memperlihatkan aurat tubuhnya kepada orang-orang muslimah yang fasiko. Sebab kalau dia seorang mucikari, bisa saja nanti bisa dirayu itu. Atau kalau dia seorang yang lesbian, maka dia akan berpikiran jorok dan mungkin akan memperlakukan kefasikan itu dengan cara lesbian. Begitu tetap, ya, seorang soleha pun yang sudah terjaga kehormatan marwahnya itu juga jangan sampai gampang atau memperlihatkan itu auratnya kepada seorang wanita yang fasiko. Wa yahrumu, dan haram apa mudhaja'atu rajulaini, yaitu tidur dua lelaki, ya, dua orang lelaki, awim ro'ataini, atau dua orang perempuan. Haram hukumnya dua lelaki tidur bersama-sama.
atau seorang atau dua orang perempuan tidur berbarengan aryani dalam keadaan telanjang keduanya fi saubin wahidin dalam satu selimut, haram itu hukumnya ya. Wa illam yatamasa, sekalipun keduanya baik lelaki maupun dua lelaki atau dua perempuan tadi tidak saling bersentuhan, tidak saling berangkul-rangkulan, atau keduanya saling jauh menjauh, yang satunya yang lelaki satu ada di pojok kanan, yang lelaki satunya ada di pojok kiri satu misal. Nah, kalau tidurnya dalam satu ranjang ya, dalam satu diban tempat tidur dalam posisi sama-sama telanjang, itu hukumnya haram ya. Maka itu sangat tegas. Khilafan li Subki. Nah, dalam kaitan dengan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Subuki. Kalau Imam Subuki itu boleh-boleh saja ya, dua orang lelaki ya dalam satu selimut itu tadi ya, yang penting tidak saling bersentuhan lah. Jadi beliau memberikan hukum agak lunak lah ya, selama itu tidak saling bersentuhan, tidak saling menimbulkan syahwat, maka sesungguhnya nggak ada masalah, kata Imam Subuki. Nah, tetapi di dalam pendapatnya mayoritas Syafi'i, ya walaupun Imam Subuki sendiri adalah seorang Syafi'i, tetapi kebanyakan mereka itu mengharamkan, yaitu tidur dua orang lelaki atau dua orang perempuan dalam satu selimut ya, dan dalam satu yaitu ranjang. Nah, dalam hal ini kemudian kita baca atau kita sampaikan bahwa berbeda dengan Imam Subuki. Kalau Imam Subuki tidak mengharamkan selama tidak menyulut atau menimbulkan syahwat. Wa tahta istina'il abi wa bahsul istisna'il abi, sementara adapun pembahasan tentang pengecualian seorang bapak awil ummi atau seorang ibu ketika tidur bersama anak ya. Li khobarin, berdasarkan satu hadis di dalam khobar itu baidun, jauh jiddan, benar-benar jauh. Artinya terkait dengan pembahasan mengenai adanya pengecualian ayah atau ibu ketika tidur bersama anak, berdasarkan satu hadis tadi, dalam masalah tersebut adalah sangat tidak bisa dimengerti atau tidak rasional. Artinya di sini ya, memang ada yang mengecualikan begitu loh, dalam pembahasan masalah pengecualian ketika tidur seorang ayah dengan anak dalam satu ranjang ya, kemudian sama-sama telanjang, atau ibu dengan putrinya sama-sama telanjang dalam satu selimut gitu loh. Nah, sekalipun ada satu hadis yang mengatakan bahwa itu boleh, tapi dalil tersebut sangat lemah, tidak rasional gitu maksudnya. Saking pentingnya kita menjaga muruah, nilai-nilai spiritual, jangan sampai nanti itu sekalipun itu anak sendiri itu nanti akan menimbulkan fitnah, kecuali kalau memang kebutuhan syar'i, satu misal ya memang tidak ada pakaian, tidak ada baju dan kondisi darurat, dan misal anak atau seorang ibu sedang menyusui, itu kan tidak ada soal memang. Itu namanya ada alasan-alasan yang memang dibenarkan oleh syar'i. Tapi kalau selama tidak ada alasan yang didasarkan atas syariat, tidak ada pembenaran, tidak ada dalil, tidak ada dasar secara syariat, maka dalam rangka untuk menjaga jangan sampai menimbulkan fitnah itu, maka kemudian dalam hal ini dianggap atau dihukumi oleh para ulama secara mutlak, sekalipun bahwa ada dalil ya, dalil pembahasan tentang pengecualian ya, pengecualian tidurnya seorang ibu dengan anak itu boleh dalam keadaan telanjang ya,
itu ada dalilnya seperti itu. Nah, tapi dalil itu katanya Fathul Mu'in ini adalah sebuah dalil yang lemah dan tidak masuk akal. Artinya bukan di situ sebagai dasar-dasar atau bisa dijadikan rujukan. Karena sekalipun itu seorang yang satu mahram, tetapi kalau dilakukan dengan cara seperti itu dalam posisi tidur yang saling telanjang itu nanti akan mengkhawatirkan menimbulkan syahwat, begitu loh. Tetapi di dalam kajian hadis mungkin masa iya ya, pengecualian ini maksudnya ini, bahwa pengecualian yang boleh tidur dalam keadaan telanjang dalam satu tempat, dalam satu selimut, itu yang boleh adalah seorang ibu dengan anaknya ya. Mungkin yang dimaksudkan itu dalam posisi masih kecil ya. Mabab itu wajib lah, ini itu mungkin yang dimaksud pengecualian pada saat masih kecil. Wajibu dan wajib apa at-tafriqu, memisah, wajib untuk memisahkan baina ibni asyri sinina, antara anak yang sudah berumur 10 tahun wa abaihi, dan berpisah dengan bapaknya atau kedua orang tuanya, wa ikhwati, dan berpisah dengan saudara-saudaranya fil madja'i, yaitu di tempat satu tidur. Artinya begini loh, bahwa ketika anak sudah usia 10 tahun maka anak itu harus berpisah tidurnya dengan kedua orang tuanya ya. Begitu juga anak itu juga harus berpisah dengan saudara-saudaranya. Kalau punya saudara 4 atau misal, maka diusahakan jangan sampai tidur bareng antara anak laki-laki dan perempuannya itu kalau sudah usia 10 tahun. Begitu juga sudah mulai dipisah juga oleh orang tua tempat tidurnya anak-anak kita yang sudah sampai pada usia 10 tahun ya, fil madjai. Wa inna dhoro, sekalipun atau walaupun nadhoro telah mempertimbangkan di dalam masalah tafrik ini, wajibnya tafrik ini, siapa ba'duhum, yaitu sebagian ulama, binisbati, ketika dikaitkan atau berhubungan lil abi, bagi seorang bapak, awil ummi, atau seorang ibu. Artinya bahwa memang wajib ya, memang wajib mulai dipisahkan antara anak dengan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya itu ketika sudah usia 10 tahun maka mereka harus dipisahkan dari satu tempat tidur. Jadi sudah mulai di mapping itu. Nah, wa inna dhoro, walaupun sebagian ulama wa inna dhoro sekalipun berpandangan di dalam masalah tafrik ini, siapa ba'duhum, yaitu sebagian ulama, binisbati, yang terkait dengan pemisahan dari ayah, awil ummi, atau dari ibu, ini masih dilakukan penelitian ya. Apakah iya anak sudah usia seperti 10 tahun itu harus bila berkaitan dengan bapak dan ibu itu berpisah? Maka sebagian ulama masih mempertimbangkan. Kalau anak-anak memang berkumpulnya ayah dan ibu tidur dengan anak-anak itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang, maka tentu ini berbeda persoalannya. Makanya ulama di sini, maksudnya sebagian ulama tidak dimutlakan kemudian mutlak bahwa harus begitu loh. Sekalipun narasinya di sini ada wajibu, tapi sebagian ulama itu masih memberikan pertimbangan. Coba pertimbangan dulu ya. Apakah iya anak di usia 10 tahun itu sudah mampu atau sudah berani tidur sendiri berpisah dengan orang tuanya? Lebih-lebih tujuan orang tua tidur bersama dengan anak itu adalah dalam rangka melihara, memberikan kenyamanan, memberikan kasih sayang gitu. Nah ini sebagian ulama masih mempertimbangkan tentang hukum wajib ya, pemisahan anak dengan kedua orang tua ini. Wa yustahabu, dan disunahkan tasafuhu rajulaini, berjabat tangan kedua lelaki, awil mar'ata ini, atau disunahkan berjabat tangan
yaitu kedua perempuan. Kapan itu seorang lelaki, dua orang lelaki itu harus berjabatan tangan? Kapan disunahkan seorang perempuan, dua orang perempuan itu berjabatan tangan? Idza talaqoya, apabila keduanya saling berjumpa atau bertemu. Ada seorang lelaki ketemu temannya, maka dianjurkan, disunahkan untuk bersalaman, berjabatan tangan. Begitu juga ketika ada seorang perempuan ketemu dengan perempuan lain, maka disunahkan untuk saling berjabatan tangan. Wa yahrumu, sementara haram apa musafahatul amrodi, berjabatan tangan dengan, yaitu amrod, berjabatan tangan dengan amrod. Amrod itu adalah anak baru gede lah ya, al-jamili, yang tampan ya. Jadi haram hukumnya itu, dan haram berjabatan tangan dengan amrod yang tampan ya. Karena beri seperti halnya haramnya memandang seseorang bisyahwatin, dengan syahwat disertainya dengan syahwat. Artinya begini, jadi haram berjabatan tangan dengan seorang lelaki yang amrod itu, yang ganteng, ketika berjabatan tangannya itu, yaitu karena syahwat, itu tidak boleh ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa musafahatuman, berjabatan tangannya seseorang, bi, dengan man, apa ahatun, yaitu penyakit. Makruh menjabatan atau menjabat tangan orang yang berpenyakit, berjabatan tangan dengan orang yang berpenyakit itu makruh. Kalau abrosi seperti abros ya, turuk, wal ajdami, dan kusta. Jadi makruh berjabatan tangan dengan orang yang mempunyai penyakit seperti curup atau yaitu kusta, itu hukumnya makruh. Tapi dalam rangka kadang-kadang ini kan kita juga harus menjaga rasa lah, ketika yang lain kita salami, kita jabati tangan, sementara mereka juga ya tampak sehat, tapi katanya dia punya penyakit kusta, masa tega lah kita itu. Dalam rangka menjaga itu kadang-kadang kita tetap salaman, sekalipun bahwa hukum berjabatan tangan dengan orang yang punya penyakit seperti kusta itu makruh, tapi dalam rangka untuk menjaga rasa kemanusiaan, rasa kepada orang lain, maka tentu ini tidak ada masalahan daripada nanti menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. Wa yajuzu, dan boleh apa nadru wajhil mar'ati, melihat wajahnya wanita. Kapan bolehnya itu? Indal muamalati, ketika bermuamalah, ketika melakukan transaksi itu boleh. Bibaiin ya, dalam bentuk jual beli ya, wawiri, dan selainnya. Selain jual beli kan ada transaksi-transaksi itu kan ada ya, seperti halnya orang ngelamar itu kan, mau ngelamar itu kan boleh melihat itu kan. Pokoknya segala bentuk transaksi selain jual beli itu juga bisa. Maka di sini boleh seorang laki-laki memandang wajah perempuan dengan alasan yang pertama adalah ketika terjadi transaksi bibaiin, wawiri, dan selain be. Dilhajati, karena memang butuh ya, ila ma'rifatiyah, untuk melihat, untuk mengenali akan wanita. Karena nggak mungkin lah kalau terjadi transaksi itu kemudian kita tidak memperhatikan, tidak melihat orang itu, pasti itu. Nah ini alasannya, ilatnya adalah lil hajati ila ma'rifatiyah, karena memang tidak bisa dihindarkan kita untuk melihat kepada seorang perempuan, wajah perempuan tadi, yaitu ketika melaksanakan transaksi. Maka itu di dalam fikih secara mutlak bahwa lelaki haram melihat wanita ajnabiyah ya, kecuali punya alasan-alasan, punya ilat-ilat hukum yang memang memperbolehkan.
Di antaranya adalah karena terjadi proses transaksi di dalam jual beli. Wa ta'limi hadza. Yang kedua adalah terjadi proses yaitu mengajar. Wa ta'limi ma yajibu gitu loh. Dan terjadi pengajaran atau mengajarkan sesuatu yajibu yang wajib apa ta'allumuhu, yaitu mengajarkan hu akan ma kal fatihati seperti Fatihah. Yang kedua bahwa bolehnya seorang lelaki melihat seorang wanita, begitu juga wanita boleh memandang seorang laki-laki. Itu selain muamalah. Yang kedua adalah karena terjadi proses belajar mengajar, terutama yang terkait dengan hukum fardu, hukum rukun, hukum wajib, ya, seperti mengajarkan yaitu Fatihah. Nah, Fatihah ini kan menjadi rukun kan, menjadi wajib di dalam pelaksanaan sholat. Sehingga karena ini wajib atau menjadi rukun, maka belajar Fatihah itu menjadi wajib, ya, menjadi wajib karena dia menjadi rukunnya sholat, dan sholat kalau tanpa Fatihah maka tidak sah. Karena sholat tanpa Fatihah tidak sah, maka belajar yaitu surat Fatihah ini menjadi wajib. Karena ini wajib, maka sekalipun memandang, saling melihat di antara itu laki dengan perempuan karena terjadi proses belajar mengajar itu, maka hukumnya tidaklah haram. Dunama, bukan sesuatu yusanu yang disunatkan. Berbeda kalau yang diajarkan itu bukan rukun, tapi hal-hal yang bersifat sunnah atau misal. Nah, alal aujahi menurut kaul yang lebih atau pendapat yang aujah. Nah, kalau ini tidak wajib, hanya tidak boleh memandang, ya, seorang lelaki kepada perempuan ketika di dalam proses belajar mengajar itu, pandangan yang terjadi itu pada saat proses belajar mengajar itu yang diajarkan adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Wasyahadati, dan berikutnya yang menjadi alasan bolehnya seorang lelaki memandang perempuan adalah wasyahadati di dalam persaksian, di wasyahadati ketika dalam persaksian, tahamulan, baik persaksian yang bersifat tahamul, wadaan, dan bersaksi secara ada, laha menguntungkan bagi lelaki bagi perempuan tadi, au alaiha atau merugikan kepada si perempuan. Apa yang dimaksud syahadat tahammul? Syahadat tahammul itu adalah menyaksikan, ya, sebagai saksi seorang laki-laki yang menjadi saksi atas peristiwa hukum. Satu misal ada seorang perempuan sedang dianiaya oleh seorang lelaki di jalan. Nah, terjadi penganiayaan dan terjadi yaitu luka-luka satu bersama. Karena sampean menjadi saksi, ya, nanti sampean itu aku harus menolong orang ini. Andai kan nanti dipersidangkan aku siap menjadi saksi. Pada saat Anda memang mempersiapkan diri sebagai saksi, lebih-lebih Anda juga akan menolong kepada orang yang terdolimi di tengah jalan tadi. Maka Anda perlu tahu itu siapa yang didolimi, apa betul itu perempuan. Maka kemudian Anda mendekat dan kemudian melerai, membantu, menolong kepada wanita yang dianiaya tadi, sehingga Anda pasti akan melihat pada perempuan. Lah, kondisi seperti itu namanya syahadat tahammul, artinya menyaksikan di TKP, ya, menyaksikan peristiwa hukum dengan cara memandang kepada perempuan tadi, karena engkau akan menjadi saksi, ya, menjadikan diri sampean saksi. Wa'adaan, dan sebagai saksi di persidangan untuk mengklirkan apa betul yang disaksikan, yang dipersidangkan pada saat, ya, yang dipersidangkan adalah perempuan yang dianiaya tadi, maka butuh untuk cross check. Maka kemudian sampean sebagai saksi itu melihat di dalam persidangan itu, oh iya betul
itu wanita itu betul sebagaimana yang saya saksikan di TKP tempat terjadinya peristiwa. Itu namanya syahadah tahammulan wa adaan, baik itu menguntungkan laha bagi si perempuan au alaiha, atau yaitu merugikan kepada si perempuan. Wa ta'ammudun nadhari, nah ini kemudian wa ta'ammudun nadhari, dan menyengaja melihat, ini juga tidak haram hukumnya, boleh. Wa ta'ammudun nadhari, dan menyengaja memandang, li syahadati, demi persaksian, ya itu layak dulu, tidak ada masalah, tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa itu tidak haram dan tidak menjadi fasik karenanya. Ya ketika Anda memandang seorang wanita ya demi persaksian itu tadi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak haram. Wa in tayassara, sekalipun secara mudah apa wujudun nisain, itu bisa didapatkan para perempuan au maharima, atau para mahramnya, ya syahadnya yang mau bersaksi alal auza'i, menurut kaul yang pendapat yang auja. Karena ini alhamdulillah bahwa pada pembahasan kali ini kita batasi terkait dengan hukum menyentuh dan melihat, ya, karena nanti kita akan lanjutkan kepada poin, ya, yaitu tentang khutbah, biar episode demi episode ini biar tertata dengan baik dan rapi. Maka pembahasan tentang khutbah tidak saya lanjutkan, nanti tidak saya baca, nanti biar episode kemudian berikutnya, sehingga runut dari kajian demi kajian yang akan kita bahas. Dan pada akhirnya kita akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.